Duluan ya. Mana, Dek? Buat karet di mana? Sebelah kiri, nanti ada. Oh, ada. Ada warung, kita ngopi dulu lah. Ayo. Habis itu ntar lewat 8, Mbak. Oh, tapi nanjak-nanjak tuh. Ada dikit. Yang nanjaknya Edan lah. Ya, Sobat Japro, kita pisah dulu dari rombongan tadi. Rame-rame banget. Ini kita sengaja lewat sini karena mau coba apa namanya, Dek? Konstan aja sepedahan gini. Flat terus goes aja. Ini rutenya memang campur-campur. Apa tujuannya? Ya ini ngetes. Kalau pakai e-bike kita bawa touring, muter sana, muter sini. Dan lintasan ini saya belum pernah nih. Kanan, Mbak. Ya, saya ngikutin aja, belum pernah jadi nggak kebayang. Memang campuran ya. Tadi ada tanah, ada datar, nanjak, turun, campuran. Dan ya masih enak-enak aja. Maksudnya capek ya, tetap berkeringat ya. Cuma dengan tenaga yang sama, saya bisa mencapai jarak yang lebih jauh. Jadi katanya kalau orang kan adventure, terus apa namanya, yuk, orang bilang apa, adventure, mau fun. Lo ini fun beneran loh, ini fun beneran. Kenapa fun? Ini ya, jelek-jeleknya lo ngetawain orang deh. Kayak tadi tanjakan, nanjak itu saya sih ngerasa fun ya, bisa ngetawain teman-teman yang kecapean nanjak. Ini kemana, Dek? Awas mobil. Bisa ngetawa. Hah? Oh. Ya tadi balik ke tadi ya, fun ya. Lu katanya sepedahan mau fun aja, ya pakai e-bike. Ini fun. Lu bayangin tanjakan. Ini orang-orang pada heho-heho. Kita juga goes. Cuma tenaga yang dikeluarkan lebih sedikit ya, deh ya. Maksudnya lebih efisien tenaganya. Capek ya capek juga. Ini olahraga juga. Lu bilang mau fun, cuma giliran ada yang ngomong e-bike curang bilangnya. Terus ini begitu lu pakai e-bike lu beneran fun. Jadi gua agak curiga dengan omongan lu. Ngomong pengen fun, happy aja, yang penting goes. Begitu denger e-bike lu kata curang. Ya nggak gitu juga kali. Jadi kalau misalnya lu punya e-bike, cari yang MTB trail lah atau enduro gini, terus lu mau jalan bareng anak-anak gravel, masih berjaban kok. Eksian gitu ya, Pak ya. Terus cross country masih berjaban nih dengan yang sepeda konvensional ya. Terus kalau mau main loncat-loncatan ya enak pakai ini. Jadi gue sih rasanya lebih all in ya deh ini. Iya. All in emang sepeda All in. all in. Iya. Tadi ngomong fun. Nah tadi gue sama si Kang Dede fun aja tuh. Seru sih. Maksudnya nggak ada tinggalan di tanjakan terus e-bike menang sendiri, enggak juga. Biasa-biasa aja. Nah ini persepsi apa sih yang banyak beredar nih sekarang deh di teman-teman netizen yang maha benar itu? Mungkin stereotip yang berkembang itu ya itu, Bah, e-bike untuk yang lemah. Terus apa, e-bike itu curang. Ya banyak lah. Cuman mungkin yang harus dilurusin adalah enggak bukan buat orang yang lemah kok. Justru buat Anda yang mau explore lebih jauh kalau menurut saya pribadi ya. Terus ya nggak curang juga sih. Curang di mananya gua nggak ngerti tuh. Nah, misalkan ini curang Kan orang suka tuh di apa Facebook. pakai motor, apa pakai mesin. Oh sama-sama masih digoes kok. Kecuali ini digas ya, mungkin Nah. itu bisa dikatakan curang. Ini masih digoes kok. Sedang bilang saya mending beli motor matic aja. Oh jangan, ini head to headnya jangan sama motor. Ah. Kalau motor head to head sama sepeda itu kayak apel lawan berenuk, Bah. Berenuk teh apa berenuk? Ini baru denger gua. Buah berenuk. Berenuk itu kalau orang Jawa bilang buah mojo. Yang Oh. besar, bulat, pahit itu loh, Bah. Mm-mm. Jadi bukan berarti motor nggak ada harganya ya, cuman bukan levelnya. Ya kalau mau sepeda ya sama sepeda lagi lah. Betul. Nah, itu Misalkan kan. merek A dengan merek B Nah. gitu loh kalau mau head to head. Sekarang kan gini, wah daripada saya beli e-bike, saya mending beli motor. Bos, mungkin orang yang punya e-bike udah punya motor, kalau gitu gimana? Motornya kenceng pula. Lu tau nggak yang punya e-bike ini motornya kenceng. Nah terus Sembalap. itu balap kan, jadi daripada beli e-bike gue beli motor aja. Cuy,
ini yang punya sepeda ini ya, gue kasih tahu ya. Itu pembalap motor kenceng. Terus masih Kali lu, senang lagi. iya, musuh lu suruh beli motor lagi. Udah punya, Bos. Oh, kenapa lu nggak bilang pada beli motor, beli mobil aja? Pembalap juga tuh orang mobil. Bagaimana? Susah lah itu. Di video kali ini memang saya tidak bahas detail ya, saya nggak pakai bahasa teknis yang detail. Ini sekedar ngobrol aja sambil goes fenomena e-bike, tapi saya pakai e-bike beneran, dipakai goes beneran gitu loh. Kalau kemarin kan waktu di video sebelumnya dengan Matteo pakai di Bukit Batu, di bike park lah. di bike park gitu loh. Terus sama Om Ilham itu lebih ke podcast ya, nanya-nanya tentang e-bike. Nah, jadi saya lihat sudah pakai di Bukit Batu, sudah ngobrol sama yang punya, sepedanya gue pinjam. Sepedanya gue pinjam nih, gue cobain. Enak. Jadi kalau lo ada yang ngomong e-bike ini, e-bike itu, ya silahkan komen lah di bawah. Tapi nggak usah ngomong teknis lah. Capek udah sepedaan gini lo ngomong. Jangan bandingin sama motor. Nah, jangan bandingin sama motor, terus udah jangan begini deh. Itu settingan gearnya berapa speed itu nggak peduli saya. Bukannya saya nggak ngerti teknis, lu lihat Aja di websitenya langsung. lihat riwayat saya lah itu ya. Saya bukannya nggak ngerti teknis sepeda, ngerti, cuma ada saatnya saya nggak mau ngomong teknis. Ini kalau ada yang nanya berapa speed, nggak tahu saya ini berapa speed. 11, Pak. Hah? 11. Oh, 11. Ya, beneran saya nggak tahu berapa speed. Terus lu tanya apa namanya, foroknya, ininya, travelnya berapa, nggak tahu gua. Tekanan rear shock berapa, nggak tahu. Speed rata-rata buat apa ya kepentingannya? Ya, tergantung seberapa, kalau kata kaum yang penting dengkul ya tergantung dengkul Anda. Jadi ya masih repot sama hal-hal kayak gitu. Masih ya. ada stereotip yang penting dengkul. Iya, padahal kalau yang penting dengkul, tadi ditanjakan, lu pakai sepeda berat aja, gua pakai e-bike, kita ngadu gitu. Iya. Teler gua ke atas. Iya. Nih ya, dengkul sebenarnya lebih kuat dengkulnya si Dede daripada dengkul saya. si Dede itu lebih apa ya? Dia goesnya lebih kuat dari saya nih, si Dede. Dengan sepeda yang sama saya pasti kalah. Saya pasti kalah sama dia. Tapi tadi lewat ya. Katanya yang penting dengkul. Ini dengkulnya tadi lewat sama saya. Kenapa? Dengkul nggak bisa beli teknologi. Teknologi. Ya, jadi lu main e-bike, main teknologi lah. Kalau lu promo e-bike, kok emang lu udah punya e-bike? Belum punya, itu pinjem. Terus kenapa nggak boleh apa saya promo? Mending e-bike, mending motor. Mending e-bike. Kenapa? Motor udah punya, Pak. Nah, itu yang terjadi, Bos. Orang-orang sekarang udah punya motor. Yang penting ada motor buat berangkat kerja, udah itu aja. Gitu. Udah lah, ngopi dulu. Iya. Oke, Sobat Sapro, ini si Dede ada acara nih katanya. Dia udah mau sampai, tadi ditemenin Dede Borokokok, dia humasnya JPG. Dia nemenin kita muter-muter daerah apa tadi? Ciputih lah, itu daerah Suradita ya. Oke, Dek, thank you, Dek. Thank you. Yo. Nah, itulah si Dede pulang. Sekarang kita goes lagi. Cari yang jauh dikit ya. Nggak tahu nih gue kemana yang jauh. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, ini kesimpulan tentang e-bike ya. Jadi intinya e-bike itu untuk mempermudah kita sepedaan, untuk membuat kita senang, jalan lebih jauh, berpetualang lebih jauh. Dan yang tadi saya rasakan, detak jantung itu lebih terjaga, tidak secapek kalau pakai sepeda konvensional. Kemudian speed, rata-rata speed saya bisa di atas 25 loh pakai MTB. Itu udah seperti kalau saya jalan-jalan pakai gravel bike, rata-rata 25 sampai 30. Ini saya goes gini aja sekarang 29, dan itu dari tadi kalau gue sendiri begini speednya bisa tinggi terus. Jadi enak kalau goes itu terjaga ya, detak jantung terjaga, speed bisa lebih tinggi, mencegah juga supaya over, jangan sampai over kita, detak jantung itu over bahaya. Oke,
demikian video tentang e-bike hari ini. Memang pembahasan saya tidak mau dengan bahasa-bahasa teknis yang detail karena lama lah mencernanya. Ada saatnya nanti kita bicara yang detail-detail. Cuma tadi karena sambil goes ya, bicara yang ada aja, yang umum-umum aja bahasannya. Demikian Sobat Japro, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.